Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kami hormati, selamat datang dalam presentasi video kami hari ini tentang proyek inovatif kami yang berjudul Green Office mendorong perubahan ramah lingkungan di tempat kerja. Kami sangat senang dapat berbagi dengan Anda langkah-langkah konkret yang telah kami rencanakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Mari kita mulai perjalanan menuju keberlanjutan lingkungan bersama dalam presentasi ini. Pertama-tama kita akan masuk ke latar belakang dari proyek ini. Adanya pemahaman yang dalam tentang urgensi mengurangi jejak lingkungan negatif mendorong kami untuk merancang proyek Green Office. Langkah-langkah seperti pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, dan manajemen limbah adalah langkah konkret yang kami rencanakan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, kami percaya bahwa kesadaran lingkungan akan membawa manfaat signifikan, baik dalam kesejahteraan karyawan maupun dalam meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya, tujuan proyek. Proyek ini bertujuan untuk mengubah kebiasaan di tempat kerja dengan mendorong praktik yang lebih ramah lingkungan. Kami berkomitmen untuk mengurangi konsumsi energi yang tidak efisien, mengelola limbah secara lebih baik, dan mendorong adopsi teknologi yang mendukung operasional sehari-hari kami. Lebih dari sekedar pengurangan dampak lingkungan, kami ingin meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya praktik keberlanjutan di tempat kerja. Selanjutnya, rencana kerja. Mari kita bahas satu persatu. Tahap 1 yaitu analisis dan perencanaan. Dalam tahap 1, kita akan melakukan audit lingkungan di tempat kerja. Pada tahap ini akan dilakukan audit menyeluruh terhadap lingkungan di tempat kerja. Lalu, kedua, membentuk tim kerja untuk pengawasan dan pelaksanaan proyek. Sebuah tim khusus akan dibentuk yang terdiri dari beragam departemen dan tingkatan di organisasi kami. Tim yang ini akan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan proyek Green Office. Lalu selanjutnya, penyusunan rencana strategis mengadopsi Green Office. Berdasarkan hasil audit dan masukan dari tim yang terbentuk, kami akan merumuskan rencana strategis yang mencakup langkah-langkah konkret untuk mengadopsi praktik Green Office. Tahap 2 yaitu implementasi praktik Green Office. Tindakan pertama dalam tahap implementasi adalah pengadaan fasilitas dan peralatan yang ramah lingkungan. Ini mencakup pergantian peralatan lama dengan peralatan yang lebih efisien secara energi, seperti lampu hemat energi, sistem pemantauan konsumsi energi, atau peralatan kantor yang memiliki label ramah lingkungan. Selanjutnya, pelatihan dan penyuluhan kepada karyawan. Sebuah program pelatihan akan diperkenalkan kepada seluruh karyawan. Pelatihan ini akan mencakup pengetahuan tentang praktik Green Office, pemahaman akan manfaatnya, serta cara-cara praktis untuk menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari di kantor. Selain itu, penyuluhan rutin akan diadakan untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan pembaruan tentang langkah-langkah yang akan diambil. Selanjutnya, penerapan kebijakan pengurangan penggunaan kertas, pengelolaan limbah, dan efisiensi energi. Selanjutnya tahap ketiga yaitu evaluasi dan penyesuaian. Setelah periode tertentu sejak implementasi awal, akan dilakukan evaluasi rutin untuk menilai sejauh mana proyek Green Office telah berjalan. Evaluasi ini akan mencakup pengukuran kinerja terhadap target-target yang telah ditetapkan, seperti pengurangan konsumsi energi, pengurangan limbah, perubahan dalam kebiasaan karyawan, dan dampak positif lainnya. Setelah evaluasi, umpan balik dari karyawan serta hasil proses audit akan menjadi landasan untuk melakukan perbaikan, menyesuaikan rencana strategis yang telah ada. Ini bisa mencakup revisi target, penyesuaian kebijakan, perbaikan pada program pelatihan, atau pengoptimalan teknologi yang digunakan. Tujuan dari penyesuaian ini adalah untuk memastikan bahwa proyek Green Office tetap relevan, efektif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan kerja serta kebutuhan organisasi. Rencana biaya implementasi. Rencana biaya implementasi terbagi menjadi dua, yaitu biaya pengadaan fasilitas pendukung dan rencana anggaran operasional bulanan.
Mari kita bahas satu persatu. Peralatan ramah lingkungan. Ini termasuk ke dalam biaya pengadaan fasilitas pendukung. Biaya ini mencakup pengadaan peralatan dan fasilitas yang mendukung praktik ramah lingkungan di kantor. Contohnya, lampu hemat energi, sistem penghemat air, peralatan daur ulang, dan peralatan kantor yang memiliki label ramah lingkungan. Pengadaan peralatan ini membantu mengurangi konsumsi energi air dan limbah, serta mendukung tujuan keseluruhan proyek Green Office sekitar 10 juta biaya implementasinya. Selanjutnya, pelatihan dan penyuluhan karyawan. Biaya ini mencakup pengeluaran untuk pelatihan dan penyuluhan kepada karyawan. Ini meliputi biaya untuk menyediakan pelatihan dan mengenai praktik Green Office. Biaya implementasinya sekitar 5 juta rupiah. Selanjutnya, konsultan untuk audit dan implementasi. Biaya ini mungkin termasuk dalam biaya untuk menyewa jasa konsultan yang memiliki keahlian dalam melakukan audit lingkungan di kantor dan memberi rekomendasi untuk implementasi Green Office. Konsultan ini dapat membantu dalam membuat rencana strategis. Biaya implementasinya sekitar 5 juta rupiah. Kita masuk kepada implementasi biaya yang kedua, yaitu rencana anggaran operasional bulanan. Yang pertama, biaya listrik dan air. Ini adalah biaya operasional bulanan yang mencakup pengeluaran untuk pemakaian listrik dan air di kantor. Saat menerapkan praktik Green Office, biaya ini mungkin bisa berkurang karena adopsi peralatan hemat energi dan tindakan efisiensi lainnya. Namun, ini tetap menjadi komponen penting dalam anggaran operasional bulanan. Biaya implementasinya sekitar 3 juta rupiah per bulan. Selanjutnya, pengadaan bahan-bahan ramah lingkungan. Ini mencakup biaya pengadaan bahan-bahan atau persediaan yang ramah lingkungan, seperti kertas daur ulang, kemasan ramah lingkungan, atau produk-produk yang terbuat dari bahan ramah lingkungan. Tujuannya adalah untuk menggeser pemakaian ke arah opsi yang lebih berkelanjutan. Biaya implementasinya sekitar 1 juta rupiah per bulan. Selanjutnya, biaya pemeliharaan fasilitas ramah lingkungan. Ini adalah biaya pemeliharaan rutin untuk menjaga agar fasilitas ramah lingkungan tetap berfungsi dengan baik. Termasuk dalam biaya ini mungkin adalah perawatan peralatan hemat energi, perbaikan infrastruktur ramah lingkungan, dan upaya pemeliharaan lainnya yang diperlukan agar praktik Green Office dapat berkelanjutan. Biaya implementasinya sekitar 2 juta per bulan. Selanjutnya adalah manfaat yang diharapkan. Yang pertama, reduksi dampak lingkungan negatif di area tempat kerja. Implementasi praktik Green Office diharapkan dapat menghasilkan penurunan signifikan dalam dampak lingkungan negatif di lingkungan kerja. Melalui langkah-langkah seperti pengurangan emisi karbon, pemakaian sumber daya yang lebih efisien, dan manajemen limbah yang lebih baik, diharapkan menjadi pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan di sekitar tempat kerja. Selanjutnya, penurunan biaya operasional jangka panjang. Dengan adopsi praktik Green Office yang lebih efisien atau secara energi mengurangi limbah, diharapkan akan terjadi penurunan biaya operasional jangka panjang. Penggunaan energi yang lebih efisien akan membantu mengurangi tagihan listrik dan air. Sedangkan pengelolaan limbah yang lebih baik dapat mengurangi biaya prosesan dan pembuangan limbah. Ini berpotensi untuk memberikan penghematan yang signifikan bagi perusahaan. Yang ketiga, peningkatan kesadaran lingkungan dan kesejahteraan karyawan. Melalui pelatihan, penyuluhan, dan implementasi praktik berkelanjutan diharapkan akan terjadi peningkatan kesadaran lingkungan di antara karyawan. Melalui pelaksanaan proyek ini, kami menegaskan komitmen kami untuk menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan dan peduli terhadap lingkungan. Dengan menerapkan konsep Green Office secara komprehensif, kami bertujuan untuk menjadi pionir dalam menciptakan perubahan positif bagi lingkungan. Kami percaya bahwa upaya kami untuk mengadopsi praktik berkelanjutan di lingkungan kerja bukan hanya tentang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan bagi karyawan-karyawan kami. Kami berharap bahwa langkah-langkah ini akan mendorong kesadaran lingkungan yang lebih luas di antara para pemangku kepentingan kami, serta memberikan inspirasi bagi pihak lain untuk mengikuti jejak keberlanjutan yang kami lakukan. Dengan komitmen yang kokoh terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, kami yakin bahwa proyek Green Office ini akan menjadi langkah awal yang penting dalam mengubah paradigma lingkungan kerja kami.
Kami berharap presentasi ini dapat mengilhami langkah-langkah keberlanjutan lainnya dan memberikan kontribusi nyata dalam melindungi lingkungan serta menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah diberikan. Kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.